Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita mengikuti pelajaran daring secara online. Untuk materi kali ini pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan bersama saya selaku guru pengajar Pak Bagus Firmansyah, yaitu tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebelum kita mencoba mengerti tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila, ada beberapa pilar, 4 pilar yang tidak dapat dirubah oleh siapapun. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua NKRI, yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia, yaitu menyatukan keberagaman yang dimiliki Indonesia. Pancasila tidak dapat terlepas dari sejarah perjuangan yang sangat panjang dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Sejarah lahirnya Pancasila. Masa penjajahan Jepang di akhir Perang Pasifik, Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk BPUPKI. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang akan dijadikan dasar negara Indonesia, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. 5 dasar tersebut diberi nama Pancasila. Menurut Insinyur Soekarno, 5 butir tersebut diringkas kembali menjadi 3 sila: sosial demokrasi, sosialisme, dan ketuhanan. Dari 3 sila tadi bisa diringkas menjadi 1 sila, yakni gotong royong. Dokuritsu Jumbicho Sakai membentuk panitia kecil untuk merumuskan Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada pidato Insinyur Soekarno, dan dibentuklah Panitia 9. Sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Profesor Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sidang tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengusulkan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia: persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, keadilan sosial. Sidang tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar negara Republik Indonesia, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa.
Tanggal 18 Agustus 1945, pada sidang PPKI, Panitia 9 menyampaikan hasil kerja mereka. Hasil rumusan tersebut adalah Piagam Jakarta. Ada sedikit perubahan dalam Piagam Jakarta menjadi Pancasila. Perubahannya bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perubahan tersebut ada pada sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Pengertian Pancasila. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya, terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja merupakan falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Yang kedua, menurut Notonegoro, Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Pandangan dari Profesor Dr. Muhammad Supomo, kenegaraan yang bersifat integritas atau negara nasional yang bersifat totaliter. Setiap warga dianjurkan untuk hidup berkebutuhan. Urusan agama dibedakan dengan negara. Dibentuk badan musyawarah agar pemimpin negara bersatu jiwa dengan wakil rakyat. Sistem ekonomi diatur berdasarkan asas kekeluargaan, tolong-menolong, dan sistem koperasi. Negara yang besar atas semangat kebudayaan Indonesia asli. 2. Kita membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Dasar negara adalah suatu hal yang sangat penting setelah suatu negara berdiri dan merdeka. Akhirnya terpilihnya Pancasila. Sebagai dasar negara membawa dampak terhadap perilaku dan aktivitas warga negaranya. Semua kegiatan yang dilakukan oleh warga negara haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Semua kegiatan yang dilakukan oleh negara, baik itu pemerintah atau masyarakatnya, harus sejiwa dengan nilai Pancasila. 5 sila yang ada di dalam Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Artinya, suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lainnya untuk tujuan tertentu dan keseluruhan suatu kesatuan yang utuh. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Sikap dan tingkah laku merupakan suatu kebiasaan hidup yang diulang-ulang selama hidup. Sikap dan tingkah laku yang positif dapat dijadikan sebagai prinsip hidup. Prinsip inilah yang kemudian dijadikan sebagai ideologi. Ideologi dapat berubah dan bertahan. Hal yang dapat merubah suatu ideologi adalah dimensi idealisme, fleksibilitas, dan realita. Pandangan dari dimensi idealisme
adalah kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar. Pandangan dari dimensi fleksibilitas mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan masyarakatnya. Pandangan dari dimensi realita adalah nilai-nilai dasar yang ada pada ideologi. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila harus menjadi dasar utama untuk membuat aturan atau pasal-pasal dalam hukum. Semua perangkat hukum yang diberlakukan di Indonesia merupakan nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar Pancasila. Agar hukum yang dibuat sesuai dengan nilai Pancasila, ada syarat-syaratnya. Yang pertama, harus adanya kesatuan atas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum. Yang kedua, adanya kesatuan perilaku yang mengadakan peraturan-peraturan hukum tersebut. Dalam hal ini adalah pemerintah Republik Indonesia. Yang ketiga, adanya kesatuan daerah sebagai batas wilayah berlaku bagi peraturan-peraturan tersebut. Untuk Indonesia, ialah seluruh wilayah bekas daerah Hindia Belanda, mulai dari Sabang hingga Merauke. Yang keempat, adanya kesatuan waktu yang menetapkan saat berlaku peraturan-peraturan tersebut, yaitu sejak tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai moral pembangunan nasional. Pancasila dijadikan kerangka, acuan tolak ukur, dan tujuan dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional harus mampu menjangkau ke seluruh pelosok daerah Indonesia. Tidak boleh terpusat pada suatu daerah. Makanya pemerintah saat ini meratakan pembangunan daerah Indonesia. Bukan hanya kota-kota besar saja yang dibangun, tapi di pelosok-pelosok Indonesia sekarang mulai dibangun. Contoh yang terjadi adalah di Papua. Karena hal itu merupakan memenuhi asas keadilan. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Di dalam sila Pancasila terdapat tujuan dan cita-cita bangsa yang harus diwujudkan oleh pemerintah yang memimpin negara. Apa cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia? Tidak lain dan tidak bukan adalah merdeka. Namun, apakah kita sudah merasa merdeka hingga saat ini? Itu masih jadi sebuah pertanyaan buat negara sebesar bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila dilahirkan atas dasar perjanjian yang mengikat dan tidak bisa dirubah oleh siapapun dan kapanpun. Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat Indonesia. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada saat menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, asas yang digunakan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian penjelasan singkat dari Pak Bagus. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.